Pemirsa, kami masih berbincang dengan Pak Qurtubi dan kami akan lanjutkan perbincangannya. Pak Qurtubi, tadi disebutkan bahwa salah satu sumber masalah kontrak karya adanya di regulasi, yaitu Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang saat ini tengah dalam proses untuk direvisi. Betul. Ada di DPR. Betul. Progresnya sudah sejauh mana? Progresnya revisi Undang-Undang Minerba ini di mana semua fraksi kami ada 10 fraksi sudah mengajukan pendapat masing-masing, lalu dikombinasikan oleh Badan Keahlian DPR. Ya, nah mereka sedang bekerja untuk ini, nanti dikembalikan lagi ke Komisi 7, setelah itu dari Komisi 7 ke Badan Legislatif DPR, Balek. Ya, nah dari Balek nanti kita bicara sama pemerintah. Mudah-mudahan akhir tahun. Prosesnya, akhir tahun. Target akhir tahun ini seyogianya seharusnya selesai. Oke, banyak hal yang berlarut-larut terkait Freeport. Tarik ulur antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, salah satunya adalah divestasi saham. Sambil menunggu revisi selesai, apakah pemerintah harus mengeluarkan peraturan baru, Pak, yang bisa memayungi itu dan memaksa Freeport untuk turut maunya kita? Kalau mau cepat, ya, bagus pertanyaannya. Saya berpendapat sebaiknya pemerintah mengeluarkan Perpu. Sudah darurat lah katakan begitu ya. Perpu untuk menghapus sistem kontrak karya. Nanti perpunya bawa ke DPR untuk kita sahkan jadi undang-undang. Ya. Jadi intinya kalau mau perpu, nggak usah tunggu undang-undang migasnya selesai. Hapus sistem kontrak karya, ganti, begitu juga IUP dihapus. Saya tidak setuju IUP sekalipun di tangan gubernur. Ganti dengan sistem kontrak bagi hasil. Sebagai halnya di migas. Tapi kalau misalnya ini jadi inisiatif pemerintah akan disetujui DPR nggak, Pak? Kan DPR isinya bukan cuma Nasdem. Ya, nah saya katakan kalau Perpu ya. Nah sekarang revisi Undang-Undang Minerba ini inisiatif DPR. Biar pemerintah harus nunggu dari DPR. Saya katakan tadi kalau ingin cepat, ya pemerintah keluarkan Perpu. Jadi pakai sistem kontrak, tunjuk aneka tambang atau perusahaan negara kita untuk berkontrak dengan Freeport. Nah, mereka yang berkontrak secara B2B. Ya, kalau diperpanjang ada hitung-hitungannya, ya. Bagaimana nanti terserah perusahaan negara kita di bidang pertambangan. Oke, jadi Perpu ini nantinya menyasar kontrak karya, bukan hanya spesifik kepada divestasi saham begitu. Nah, ada dua. Satu, bisa Perpu itu merubah kontrak karya menjadi kontrak bagi hasil antara perusahaan negara di bidang tambang dengan kontraktor. Kedua, opsi kedua, mungkin ini lebih moderat. Tetap memakai IUP, ya saya sepakat juga pakai IUP, prosentase divestasinya harus dihitung secara cermat, meskipun ini tambang bawah tanah, mungkin tidak 30%, 40% divestasinya. Ya, nah ini maksudnya apa? Untuk mengkompensasi, untuk memberikan tambahan kepada penerimaan negara, tanpa divestasi, kalau hanya mengandalkan IUP, penerimaan negara hanya sedikit sekali, meskipun ada pajak, ada PNBP, ada CSR, bla 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 bla, relatif kecil dibanding dengan apa? Dibanding dengan nilai ekspor. Nah, maka perlu ada divestasi agar negara memperoleh pendapatan lebih besar sehingga tidak melanggar pasal 33 UUD 45 yang mengharuskan pemerintah harus mengelola untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Jika ada perubahan regulasi di tengah berjalannya kontrak karya, apakah ini tidak jadi sentimen negatif untuk investasi di Indonesia? Sementara pemerintah sedang menggenjot investasi di berbagai sektor, salah satunya adalah pertambangan. Oh ya, investasi tetap kita dorong. Nah, kalau misalnya diambil jalan pendek dengan Perpu, ya pemerintah harus mampu menjelaskan. Justru dengan Perpu ini untuk mencari solusi yang mau buntu, ya solusi yang nyaris mau buntu ini, ya solusinya ini justru investor akan bergairah bahwa pemerintah itu care untuk memperbaiki sistem yang akan mengalami jalan buntu dengan secara cepat. Kalau secara normal tunggu DPR menyelesaikan revisi Undang-Undang Minerba. Oke, dalam waktu dekat izin ekspor Freeport akan habis bulan Agustus nanti. Sementara Kementerian ESDM juga belum memberikan rekomendasi karena belum melihat keseriusan Freeport untuk membangun smelter yang baru 14%. Rekomendasi Anda, apakah sebaiknya kita mengeluarkan perpanjangan izin ekspor atau? Nah, sebaiknya perpanjang izin ekspor memang seyogianya diberikan karena akan menolong masyarakat di situ, karyawan dan seterusnya. Tetapi
harus ada persyaratan-persyaratan yang bisa ditaati oleh Freeport. Seperti misalnya? Misalnya, nah ini, smelter. Kan Yang baru 14% itu. 14%. Udah daripada di Gresik, angel, susah. Ya, saya sarankan supaya di Papua saja. Ya, agar kesempatan kerja ada di Papua, mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil tambang dan industri bagian barat. Ya, ini akan lebih bagus. Ya, dan nilainya juga mungkin akan lebih murah. Ya, nilai investasi smelternya. Saya termasuk yang berpendapat seperti itu. Jadi perusahaan tambang didorong, diharuskan untuk membangun smelter di lokasi di daerah tambang. Ini berlaku untuk kasus Freeport Newmont di Sumbawa. Kembali dari zero dong. Sementara yang di Gresik kan udah 14%. Ya, 14% kan bentuknya baru lahan belum jadi. Di Papua dia kuasai lahan ribuan hektar. Ya, masa untuk bangun smelter dari ribuan lahannya itu susah. Ini lahan dia sudah di tangan dia berdasarkan kontrak karya. Sekian ratus ribu hektar. Soal tanah saya pikir ribuan masalah. Apalagi Pemdanya akan mendukung. Satu, kedua, listrik memang hambatan. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah untuk mempermudah Freeport membangun pembangkit tenaga listrik, ya, apa PLTA atau apapun, ya. Dan diwajibkan juga membangun pembangkit listrik dan kapasitas melebihi untuk kebutuhan smelter. Di mana lebihnya untuk masyarakat Papua. Itu harus dilakukan seperti itu. Tapi ini jadi seperti mana duluan ayam atau telur. Kalau Freeport bilang saya akan investasi kalau perpanjangan kontrak disetujui sampai 2041. Sebelum ada kepastian perpanjangan kontrak yang nggak mau menggelontorkan uang besar. Oke, duduk aja bareng ya. Gampang. You harus terima nilai harga saham sekian. Ekspor saya berikan. Ya kan? Itu bargaining kita. Bargaining kita. Terus perpanjangan kontrak 2000 sampai 2021 oke, tapi kita rubah. Tidak lagi IUP, tapi kontrak Anda harus berkontrak dengan perusahaan pertambangan milik Republik. Ya, Anda ini berdiskusi, berkontrak dengan perusahaan tambang nasional. Konsekuensinya, kos Anda kita akan kontrol. Ya, kos Anda kita akan kontrol, tapi kami jamin bagian Anda sekian tidak diganggu-gugat. Dan tidak ada divestasi. Memperbaiki komunikasi intinya antara pemerintah dan Freeport. Kasih tahu kalau kontrak bagi hasil tidak ada divestasi. Ya, Anda jangan takut di divestasi. Tapi kos Anda kami kontrol lewat perusahaan negara. Ini alternatif. Oke. Jika sudah ada kesepakatan harga antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, menurut Anda siapa yang harusnya menyerap divestasi saham Freeport ini? Pemerintah. Itu clear. BUMN. Mustinya BUMN. Ya. Jadi kalau kita tetap menggunakan sistem perizinan atau kontrak karya, divestasi barang wajib. Bisa lalu persentase dinaikin, jangan 30, 40. Bilang ke Freeport begitu. 40 ini sebab infrastruktur yang Anda buat selama ini kan bisa dipakai juga untuk penambangan bawah tanah. Baik Pak Qurtubi, terima kasih banyak atas kehadiran dan juga masukannya pada malam hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.